Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hari Chandra di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan diet bawah sadar. Berbicara tentang diet, mungkin sahabat-sahabat ASM Mind Center sudah pernah melakukannya. Namun seringkali kita gagal atau belum berhasil. Kenapa hal itu terjadi? Karena mindset kita belum kuat, keinginan kita belum kuat, komitmen kita belum kuat untuk menjalankan proses diet atau mengubah pola makan kita. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana kita menanamkan mindset, komitmen, motivasi kita untuk diet kita atau perubahan pola makan kita melalui penanaman di dalam pikiran bawah sadar kita. Berbicara dengan pikiran bawah sadar, sahabat-sahabat ASM Mind Center sekalian bisa lihat video saya berkaitan apa itu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, agar sebelum kita menyimak materi ini, sahabat-sahabat ASM Mind Center sekalian bisa jelas apa itu pikiran sadar maupun bawah sadar. Kali ini saya akan membahas 3 hal yang berkaitan bagaimana diet bawah sadar itu kita lakukan. Hal yang pertama yaitu bagaimana kita merubah cara makan kita, lebih tepatnya cara mengunyah kita. Mungkin para sahabat ASM Mind Center ketika kita mengunyah makanan kita ritmenya begitu cepat. Contohnya, ketika kita makan, mungkin kita makan, ambil makanan, kita masukkan ke mulut, kita akan mengunyah seperti ini. Nah, dalam diet bawah sadar ini kita diwajibkan atau harus untuk mengurangi kecepatan makan tadi sehingga kecepatannya hanya sepertiga. Jadi yang tadi cepat kita rubah, kita ambil makan, contohnya kita makan, kemudian kita perlambat kunyahnya. Dan ngunyahnya minimal adalah 21 kali kita lakukan, baru kita telan. Tapi kalau untuk yang muslim, biasanya kita kunyah dengan 33 kali. Sehingga ketika 33 kali, makanan sudah semakin hancur dan rasa sudah semakin hambar, baru kita telan. Nah, tadi seperti itu jadi. Jadi kenapa kita harus memperlambat cara makan kita, khususnya mengunyah? Karena otak kita akan menerima kenyang itu berdasarkan sebuah penelitian setelah 21 menit. Bayangkan kalau cepat makan 5 menit, itu otak kita belum menerima rasa kenyang itu, sehingga kita pengen makan, dan pengen makan lagi. Kemudian apa lagi yang perlu kita rubah tadi selain mengunyah? Tentunya cara makan. Saya akan mengambil sebuah piring, saya simulasikan agar lebih jelas. Selama ini mungkin ketika kita makan, kita ambil makan, kunyah cepat, dan kemudian kita posisikan lagi sudah ngambil nasi, dan kita makan lagi, sehingga tidak ada jeda antara suapan satu ke suapan kedua. Nah, kali ini kita rubah. Ketika kita suap satu, kita ambil, kita makan, kita kunyah perlahan, taruh sendok tersebut tertutup seperti ini, biarkan. Nikmati makan. Setelah telan, kemudian baru ambil lagi sendok lagi, misalnya nasinya, masukkan lagi, kunyah lagi, perlahan lagi. Nah, lakukan hal tersebut secara perlahan dengan kunyahan perlahan. Nah, itu hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam cara merubah makan kita. Hal yang ketiga, ketika kita makan, kita fokus terhadap
proses makan itu sendiri. Misalnya kita fokus terhadap rasa mengunyah kita. Misalnya kita sedang makan, misalnya makan sesuatu, kita fokus rasakan rasanya, perlambat. Kemudian, jadi jangan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Misalnya sambil makan, kita lihat handphone, sehingga kita tidak fokus terhadap makan itu sendiri. Ya, kalau istilahnya sekarang itu kan mindfulness lah, ya. Jadi kita fokus terhadap apa yang kita makan. Jadi handphone kita singkirkan dulu. Nah, itu yang berkaitan dengan bagaimana cara makan kita. Hal yang kedua yang ingin saya bahas di sini adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa memunculkan rasa kenyang kita atau bisa memunculkan rasa enek kita, gitu ya. Gimana sih cara memunculkan rasa kenyang atau rasa enek? Nah, itu bisa dipilih mana yang mungkin nyaman buat sahabat-sahabat ASM Mind Center sekalian. Misalnya saya milih untuk enek ya. Cukup pejamkan mata, tarik nafas, bilang dalam hati enek, munculkan rasa enek. Rasakan semakin muncul. Nah, seperti itu kita bisa lakukan gitu ya. Itu kita bisa lakukan bagaimana memunculkan rasa enek, rasa kenyang, itu bisa kita munculkan. Nah, kali ini kalau kita ingin cepat untuk memunculkan rasa enak atau kenyang itu, kita bisa menggunakan salah satu teknik dari hipnoterapi yang kita sebut dengan anchoring atau tombol ajaib. Jadi rasa tadi kenyang atau rasa enak itu bisa kita timbulkan dengan melakukan memencet anchor tadi. Pencetnya bisa berapa? Bisa memencet anggota tubuh atau mengucapkan saja atau menekan ibu jari dengan jari telunjuk. Itu bisa saja anchornya apapun. Yang penting kita buatkan anchor tersebut. Kalau anchor saya ketika saya ingin merasakan kenyang gitu, saya pencet telinga sebelah kanan saya. Saya cukup katakan kenyang. Ketika saya pencet telinga saya, apa yang terjadi? Saya merasa enak, tidak enak, dan terasa kenyang. Nah, oke, normal. Itu yang saya lakukan ketika saya ingin melakukan mengurangi makan atau saya ingin tidak mau makan sesuatu. Saya akan picu anchor saya dengan memencet telinga sebelah kanan saya. Dengan seketika rasa enak itu muncul. Berkaitan dengan anchor ini, nanti saya akan siapkan khusus audio hipnoterapi bagaimana membuat anchor kenyang atau enak ini. Sahabat-sahabat ASM Mindsetter yang serius nanti bisa mendengarkan audio hipnoterapinya. Kemudian yang ketiga dalam diet bawah sadar ini adalah bagaimana kita menanamkan mindset, motivasi, komitmen di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, ini juga sangat penting karena berbicara pikiran bawah sadar adalah berbicara tentang kebiasaan juga. Bagaimana kebiasaan tadi, pola makan kita, bagaimana kita merasakan makanan kita, dan lain sebagainya. Dan bagaimana menanamkannya, tentunya banyak berbagai cara gitu untuk menanamkannya. Salah satu yang perlu kita tanamkan adalah sugesti-sugesti berkaitan dengan pola makan yang kita inginkan. Dan bagaimana menanamkannya bisa kita lakukan secara alamiah, yaitu sebelum kita tidur di malam hari. Ketika ngantuk-ngantuknya kita bisa tanamkan afirmasi, misalnya, tubuhku, kamu sangat pintar untuk memilih makanan kesehatan kita demi kesehatan tubuh kita, demi perubahan makan kita, demi program diet kita. Bisa dilakukan sebelum tidur. Kita cukup dengan mengetuk dada. Ya tubuhku, terima kasih selama ini kamu sudah mensupportku. Izinkan saya melakukan diet sehat untuk diri saya. Izinkan saya untuk merubah pola makan saya. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu. Namun, kali ini khusus untuk para sahabat ASM Mind Center, saya akan membuat
7 series audio hipnoterapis, di mana setiap seriesnya itu akan berkesinambungan 1 sampai 7-nya. Jadi sesi 1, sesi 2, sesi 3 sampai 7 skripnya berbeda. Untuk teman-teman ASM Mind Center yang benar-benar serius ingin diet atau ingin merubah pola makan, mengurangi nasi, mengurangi gula atau apapun, audio hipnoterapi ini sangat bermanfaat. Sehingga untuk yang serius bisa mendengarkan audio hipnoterapi 7 sesi saya ini full untuk hasil yang maksimal, untuk hasil mindset diet atau perubahan pola makan yang maksimal. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat-sahabat ASM Mind Center sekalian yang ingin sekali merubah pola makan atau menunjang diet Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk view, like, subscribe, komen, dan share agar channel ASM Mind Center ini bisa berkembang lagi, agar saya bisa memberikan konten-konten terupdate dan tentunya bermanfaat buat sahabat-sahabat ASM Mind sekalian. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.